Oke, kembali lagi bersama saya Sandi Susanto, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan mikrotik ke internet menggunakan GNS3 yang sudah kita bikin kemonya di video sebelumnya, teman-teman. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu untuk GNS3-nya, kemudian kita akan menambahkan create new project baru, dan kita akan memberikan namanya untuk mikrotik connect ke internet ya teman-teman. Koneksi mikrotik ke internet, kemudian kita oke. Dan untuk project awalnya blank putih, kemudian kita tarik icon mikrotik yang sudah terdapat kemo mikrotik atau mikrotik ISO-nya. Bagi kalian yang belum menginstal, silahkan tonton video saya sebelumnya di channel ini, Sandi Susanto. Setelah itu kita pertama akan membuat atau menarik sebuah perangkatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan sini yang kedua saya akan menarik atau mendrag cloud, artinya internet, bisa disebutkan internet. Jadi kemudian selanjutnya saya akan mendrag PC yang nanti akan dites internet juga di PC ini. Oke, kasih nama saja untuk komputer A. Saya akan menarik dua komputer di sini atau mendrag dua komputer A. Kemudian saya tarik satu komputer lagi, yaitu komputer B. Kita drag lagi, kita rename atau kasih nama di sini menjadi komputer B. Oke. Tinggal double klik saja di icon komputernya, kemudian kalian isikan di hostname-nya menggunakan keyboard. Nah, di sini saya akan memberikan nama komputer B. Oke. Setelah kedua komputer ini terhubung, saya akan menambahkan satu switch setelah mikrotik, dan nanti switch ini akan dihubungkan ke dua komputer tersebut, teman-teman, komputer A dan komputer B. Oke, untuk perangkatnya seperti ini. Ada 4 perangkat, router, switch, dan 2 komputer. Kemudian untuk koneksi internetnya saya menambahkan cloud. Dan untuk interface 2 dari mikrotik saya hubungkan ke switch lokal, kemudian dari switch portnya kita hubungkan satu ke komputer A dan satu ke komputer B. Oke. Kemudian sebelum menghubungkan cloud atau internet ke mikrotik, alangkah baiknya kita mengkonfigurasi terlebih dahulu di interface komputer kita, yaitu share internet, teman-teman. Dengan cara masuk ke local area network, karena saya menggunakan kabel, maka saya akan men-share-nya di LAN. Apabila kalian menggunakan WiFi, kalian bisa men-share-nya di interface WLAN. Di sini saya akan mengetes terlebih dahulu untuk koneksi komputer saya ke Google, apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Di ping ke Google. Nah, di sini tandanya reply from sekian, itu artinya komputer saya sudah terhubung ke internet. Lalu untuk tes kedua, yaitu ping ke Google dan ping ke Google juga, ini sudah menandakan di bawah itu reply from ke IP publiknya YouTube. Coba kita tes sekali lagi. Nah, di sini sudah reply juga. Setelah semua dipastikan komputer kita terkoneksi ke internet, lalu kita konfigurasi untuk interface share-nya ya teman-teman. Nah, di sini sekali lagi saya tandai, kemudian minimize terlebih dahulu, lalu di local area network klik kanan, lalu properties, dan tab sebelah kanan ada sharing, kemudian centang allow, dan di sini arahkan ke virtual box ya teman-teman. Oke, nah IP-nya secara otomatis akan mendapatkan 137.1 di interface virtual box-nya. Coba kita lihat untuk di interface virtual box-nya apakah IP-nya sesuai yang tadi dianjurkan. Nah, ini sudah dapat teman-teman. Setelah sudah dapat dan icon di LAN-nya share, maka kita akan menghubungkan dari cloud atau internet ke mikrotik port 1. Di sini double klik saja di bagian icon cloud atau internetnya, kemudian arahkan ke virtual box, lalu add, kemudian setelah itu klik F3 dan oke. Nah, oke, setelah itu kita hubungkan
internet atau cloudnya ke MikroTik port 1. Kita tunggu, dan kemudian setelah semuanya terhubung, kemudian kita jalankan untuk semua perangkatnya dengan cara ngeblok semua perangkat yang ada di situ, kemudian klik start, dan secara otomatis di kabel-kabel atau ujung-ujung kabel ke setiap perangkatnya akan berwarna hijau. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatan. Yang pertama, share internet tadi sudah kita lakukan, kemudian konfigurasi MikroTik, menambahkan IP address, kemudian gateway, menambahkan gateway, lalu menambahkan DNS, dan menambahkan mesh query ya teman-teman. Oke, yang ketiga kita tes koneksi, nanti yang terakhir di router dan PC klien lokal ya teman-teman, yang sudah kita buat PC atau komputer A dan komputer B. Oke, kita lanjut saja. Double klik di bagian MikroTik untuk masuk ke sistem MikroTiknya, kemudian tunggu hingga proses atau hingga menampilkan username masuk login ke sistemnya MikroTik. Oke, nah di sini kita memasukkan saja untuk username defaultnya yaitu admin, kemudian passwordnya kosong, lalu enter. Ketika kita menginstal, nah di sini diberikan opsi bahwa kita lihat interface-nya terlebih dahulu teman-teman, kemudian tambahkan IP address di interface MikroTiknya sesuai netblock yang sudah dianjurkan tadi ketika share internet. Kita akan menambahkan, kemudian saya akan menambahkan sesuai netboxnya 137.10/24 di interface 1, dan kita lihat IP address print sudah mendapatkan IP. Nah, karena coba kita tes terlebih dahulu ping ke IP interface laptopnya di VirtualBox dengan cara 137.1 sudah reply, dan saya akan mengkonfigurasi atau menambahkan konfigurasi MikroTiknya menggunakan Winbox. Maka saya akan mengaksesnya via Winbox ya teman-teman, setelah MikroTiknya terhubung ke cloud atau internet. Kita akses Winbox dengan cara masuk ke start, kemudian ketikkan Winbox. By the way, bagi kalian yang belum mempunyai Winbox, bisa download untuk aplikasi Winbox-nya di web resmi MikroTik ya teman-teman. Oke, ini Winbox-nya kita coba run sekali lagi, atau kita akan install terlebih dahulu karena bertumpukan. Oke, kita coba akses Winbox lagi, dan di sini ada Winbox. Nah, untuk aplikasi Winbox-nya sudah terbuka teman-teman. Kita pergi ke Nextboard, kita bisa mengaksesnya melalui sudah terdetek ya untuk MikroTik di GNS3-nya, bisa melalui IP address, kemudian MAC address untuk mengakses ke sistem operasi MikroTiknya. Oke, lalu kita masukkan username admin dan password kosong. Kita tunggu sampai masuk ke MikroTik melalui Winbox. Nah, klik OK saja. Lalu kita konfigurasi untuk menambahkan IP address dan konfigurasi lainnya. Sebelumnya kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk interface-nya. Di sini interface 1 karena terhubung ke internet, maka saya akan menambahkan to internet. Oke, kemudian untuk yang kedua dari port 2 MikroTik terhubung ke switch, saya akan menambahkannya atau memberi identitasnya switch to switch. Oke. Setelah interface-nya ditambahkan deskripsi agar tidak keliru untuk konfigurasi, maka saya akan menambahkan lagi untuk IP address yang mengarah ke switch lokalnya teman-teman. Dan di sini saya akan menambahkan deskripsinya lagi untuk IP-nya, untuk IP internet, lalu tambahkan lagi untuk IP address mengarah ke switch. Saya akan menambahkannya network 192.168.1.1.24, arahkan ke interface 2, kemudian
IP-nya juga akan diberikan deskripsi to IP lokal ya. Oke. Setelah menambahkan IP address, kemudian kita tambahkan gateway teman-teman, gateway, DNS dan NAT. Oke, kita coba untuk menambahkannya lagi. Dan oh ya, perlu diperhatikan ada satu tambahan lagi untuk konfigurasi, yaitu menambahkan DHCP server untuk ke komputer lokalnya teman-teman. Oke, kita selanjutnya menambahkan gateway terlebih dahulu dengan cara masuk ke IP, kemudian pergi ke root. Oke, dan di sini kita langsung tambahkan saja, tambahkan gateway-nya ke 192.168.137.1, kemudian FLI dan OK. Nah, di sini sudah running ya teman-teman, aktif. Saya akan memberi deskripsi lagi, routing ke internet, kemudian OK. Oke, lalu selanjutnya kita menambahkan firewall terlebih dahulu teman-teman. IP firewall, kemudian NAT, lalu di sini ditambahkan untuk chainnya ke source NAT, kemudian kita tambahkan out interface-nya ke interface 1 yang terhubung ke internet teman-teman. Oke, lalu actionnya, di tab action kita tambahkan mesh query, lalu oke ya, FLI oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk DNS-nya ya, kita belum tambahkan untuk DNS-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu di IP, kemudian DNS, lalu servernya kita isi ke DNS Google yaitu 888, kemudian OK. Setelah mengisi DNS, kita coba tes koneksi ping ke IP gateway di 137.1 ya, kemudian enter. Nah, responnya replay teman-teman. Kemudian kita tes koneksi ke DNS nya Google, apakah sudah terhubung. Oke, ini Mikrotik sudah terhubung ke internet. Lalu ke domainnya Google di www.google.com, dan Google juga sudah terhubung. Artinya Mikrotik yang sudah kita konfigurasi sudah terhubung ke internet. Kemudian kita coba ke youtube.com, ini sudah terhubung juga. Setelah semua dilakukan pengetesan, selanjutnya kita menambahkan DHCP server yang mengarah ke interface LAN atau ke perangkat switch. Interface 2, kemudian DHCP setup, sesuaikan saja dengan defaultnya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di next aja. Oke, kemudian selesai. Setelah selesai, kita akan coba untuk mengtes koneksi dari komputernya atau menambahkan IP dari komputer lokalnya. Coba kita masuk ke DNS tree-nya lagi, kemudian double klik di komputer A. Nah, untuk perintahnya menambahkan IP statik dan DHCP, kita bisa melakukan perintah help ya teman-teman. Dan sebelumnya saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk font diputinya supaya lebih besar. Kayaknya ada ini atau enggak ya, coba kita cek sekali lagi apakah ada untuk ukuran font diputinya. Semoga saja ada. Kita cek satu persatu. Oke, kayaknya tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk konfigurasinya. Dan di sini saya coba untuk mengetikkan perintah help untuk menambahkan IP. Nah, di sini ada untuk menambahkan IP, ketik perintah IP dan kita mengasih nama IP atau kita memberikan IP-nya itu menggunakan DHCP. Nah, ini sesuai prosedur yang telah diatur di
komputer lokalnya seperti apa, kita ikutin saja ya teman-teman. Karena saya akan menambahkannya untuk komputer A DHCP terlebih dahulu, maka saya akan mengetikkan perintah IP DHCP di komputernya. IP kemudian DHCP, lalu klik enter. Dan di sini akan memproses apakah komputernya akan menerima IP di router. Kita tunggu dan alhamdulillah sudah menerima IP 1.254 ya. Kemudian gateway-nya sudah dapat juga, dan coba kita pastikan dengan cara mengetik perintah show IP. Ini sudah mendapatkan IP dan DNS beserta gateway-nya teman-teman. Oke, kita tes ke gateway router, sudah terhubung. Kemudian kita tes ping ke Google 88, sudah terhubung juga. Lalu kita tes ke alamat domain Google. Coba pakai www, kita mengetesnya. Ping ke www.google.com. Oke, berjalan juga untuk ke Google. Coba kita ke YouTube, apakah ke YouTube bisa? Seharusnya secara pada umumnya ketika kita mengetes ke Google sudah reply, artinya ke manapun juga sudah bisa koneksi teman-teman. Oke, lalu kita untuk komputer A sudah kita konfigurasi IP dan pengetesan ke Google sudah connect teman-teman. Artinya komputer ini sudah connect ke internet melalui router. Kemudian untuk kita konfigurasi ke komputer selanjutnya, yaitu komputer B, komputer lokal B. Lalu kita tambahkan untuk IP addressnya. Dan di sini saya akan menambahkan IP addressnya tidak DHCP tetapi statik teman-teman, untuk perbedaan saja dan untuk percobaan perintah saja ya teman-teman. Dengan cara mengetikkan IP kemudian diikuti dengan IP address, lalu netmasknya di 255.255.255.0, kemudian masukkan gateway di belakangnya sesuai perintah yang ada, lalu enter. Oke, kita cek apakah ternyata IP atau tidak. Nah, sekarang IP-nya sudah di-setting secara statik. Kemudian tak lupa saya akan menambahkan alamat IP DNS-nya di sini agar terkoneksi ke Google dengan cara perintah IP DNS, kemudian diikuti dengan IP DNS Google 888. Lalu kita tes ke dilihat terlebih dahulu untuk deskripsinya. Oke, setelah sesuai kita tes ke gateway routernya terlebih dahulu, terkoneksi. Kemudian kita tes ke DNS Google, terhubung juga. Lalu kita ke www.google.com, terhubung juga. Jadi komputer B sudah terhubung dan komputer A sudah terhubung ke Google. Lalu kita akan melakukan pengetesan apakah komputer A dan komputer B sudah terhubung atau belum. Dan di sini saya akan coba untuk saling ping dari komputer A ke komputer B, kemudian dari komputer B ke komputer A. Kita lihat terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk nge-ping ke alamat IP dari komputer B di 1.200, dan di sini sudah reply atau terhubung. Kemudian sebaliknya kita akan nge-ping atau mengetes apakah dari komputer B ke komputer A sudah terhubung dengan cara ping ke IP komputer A. Oke, dan ini juga sudah terhubung. Artinya kita sudah selesai mengkonfigurasi router dan komputer lokal kita saling terhubung ke internet, baik itu dari lokal maupun dari mikrotik. Oke, untuk percobaan kali ini kita berhasil menghubungkan mikrotik ke internet dan komputer lokal. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke.